Baik, kita lanjut ke materi yang ke-24 dari kelas Fundamental Web Programming. Di materi ini kita akan menggunakan Suite Alert ya. Apa itu Suite Alert? Suite Alert adalah sebuah plugin atau library JavaScript yang isinya berupa beragam bentuk pop-up ya, yang bisa kita modifikasi, bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita, bisa untuk digunakan nanti menampilkan pesan tertentu ya, dan bentuknya lebih bagus gitu tampilannya daripada hanya menggunakan alert atau window biasa yang dimiliki oleh JavaScript atau yang ditampilkan oleh browser ya. Di materi sebelumnya kita sudah contohkan bagaimana tampilan prompt, kemudian alert dan seterusnya ya. Konfirmasi mungkin nanti itu nanti bisa di tampilannya disesuaikan gitu, sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini bisa dibantu dengan Suite Alert, terutama yang versi 2 ya. Nah, nulis kodenya juga sangat singkat karena dia punya library tersendiri sudah, yang kita itu tinggal manggil saja menggunakan kode JavaScript. Jadi nanti kita lihat ya contohnya ya. Nah, untuk unduhnya silakan akses ke sini. Bisa juga melalui link yang saya sediakan di deskripsi. Sandinya silahkan lihat di video materi yang keempat ya. Oke, silahkan lihat di sini. Kemudian nanti dilihat sendiri juga ya untuk dokumentasinya. Jadi apa saja kode-kode yang diperlukan. Nah, itu untuk menampilkan suatu pop-up silahkan dilihat di dokumentasinya. Nah, pengaturan foldernya kita sudah punya folder JavaScript ya. Nah, file kompresi dari Suite Alert itu silahkan diekstrak di folder JavaScript. Jadi nanti di JavaScript itu ada file latihan kita, latihan Suite Alert ini, dan juga nanti ada folder Suite Alert 2-nya yang di dalamnya nanti berisi saya tunjukin dulu ya, seperti ini. Nah, ini adalah file folder JavaScript kita. Kemudian di dalam sini ada latihan Suite Alert ya. Lalu di sini ada hasil ekstrak Suite Alert 2 versi 11.14.1 gitu. Ini kalau kita klik dua kali dalamnya, yang saya sediakan itu ada CSS ya, dari JavaScript itu ada CSS. Dari JavaScript itu ada Suite Alert. Kemudian dari Suite Alert itu dia punya dua buah folder, yaitu CSS yang isinya Suite Alert 2 min CSS ya, dan juga yang folder JS-nya ada Suite Alert all min JS. Nah, kita masuk ke latihannya seperti ini. Ini perlu disesuaikan ya. Di copy saja dari Kotlab-nya yang Kotlab 24 ya, karena Kotlab 24 ini hanya dua file untuk satu latihan. Oke, di sini kita perlu sesuaikan baris 7 dan 8. Nah, ini ya. Ini path to CSS filenya. Nah, kita harus mengubah manggil file CSS dari Suite Alert. Begitu juga dengan file JS-nya, JavaScript. File JavaScript-nya dari Suite Alert kita harus panggil di sini ya. Nah, kemudian di bagian bawah saya jelasin dulu ya, di bawah sini. Ini adalah bentuk-bentuk pemanggilannya. Ini semua yang ada di sini. Ya, on click ini semuanya kita yang bikin metodenya. Ya, kita sudah belajar metode sebelumnya ya di JavaScript. Nah, metode ini dipanggil, dibuat namanya sesuai keinginan kita. Kemudian metodenya itu sendiri itu berada di dalam sini, di dalam file contoh Suite Alert. Nanti setelah ini saya tampilkan ya. Suite Alert JS. Nah, ini kita jalankan dulu ya filenya. Kalau dijalankan file JavaScript, file latihan ini, latihan Suite Alert ini, kalau kita klik dua kali ya, tampilannya seperti ini ya. Kalau diklik nggak ada apa-apa nih. Kenapa? Karena di sini tadi pertama yang dua ini belum kita sesuaikan ya, jadi dia nggak ada efeknya gitu. Kemudian kita lihat dulu untuk file contoh Suite Alert JS ini ya. Nah, ini seperti ini saya jelaskan. Untuk basic, tadi kan ada basic ya dipanggilnya. Nah, ini kalau kita perhatikan coba, ini sol.fire. Nah, ini langsung aja nih seperti ini. Teksnya yang mau dimunculin apa? Ya, seperti itu. Jadi mudah banget ya. Nanti tampilannya bagus gitu.
tidak seperti tampilan JavaScript yang dimunculkan oleh browser gitu. Kalau Google Chrome munculnya di atas kan, sudah kita lihat. Kalau menggunakan Firefox dia munculnya di tengah, tapi tetap kurang menarik begitu ya. Nah, untuk menariknya itu menggunakan Sweet Alert ini. Kemudian ada lagi yang function yang kedua, itu menggunakan title dan icon. Nah, ini Swirl Fire, kemudian dalamnya ini ada title, ini ada teksnya. Kemudian ini ada untuk definisi ikonnya. Jadi icon question itu tanda tanya berarti. Nah, ini untuk icon ini silahkan merujuk ke dokumentasinya ya. Nah, saya tidak tunjukkan, silahkan dicari dokumentasinya, disesuaikan tuh mau menampilkan icon apa seperti itu ya. Maka lihat teks yang muncul untuk icon itu apa gitu ya, tinggal dimasukkan di sini. Nah, yang berikutnya bisa menggunakan HTML juga. Ini pop-up-nya dari Sweet Alert ya. Seperti ini sudah ada title, ada icon, kemudian nanti ada teksnya seperti ini ya. Lalu kita bisa juga memasukkan pilihan tampilan apakah mau menampilkan close buttonnya. Nanti kita lihat contohnya ya setelah kita memanggil file CSS dan JS-nya. Kemudian tampilkan juga show cancel button. Kalau dia true nanti tampil, kalau dia false berarti dia nggak tampil ya. Kemudian focus confirm. Nah, ini memfokuskan sorotan dari apa ya, dari highlightnya pop-up ini. Ketika pop-upnya keluar itu langsung berada di tombol konfirmasi, di tombol OK atau yes gitu. Nah, ini kalau dia false berarti tidak ada yang terpilih gitu ya, bukan di situ tempatnya berarti gitu. Kemudian konfirmasi. Nah, confirmation ini ada dua, ada Swirl Fire, ini ada Are you sure gitu kan. Kemudian ada teksnya, lalu ada icon. Nah, setelah itu ditampilkan cancel button ya. Kemudian warnanya bisa kita set ya menggunakan hexadesimal. Lalu yang cancel color, button colornya juga sama bisa ya. Lalu konfirmasinya, nama teksnya apa nih yang muncul di dalam tombol. Nah, di sini ada kondisi ya, jika gitu ya. Jika tombol konfirmasi yang diklik, maka tampilkan lagi pop-up baru. Nah, jadi ada dua nih. Yang pertama yang di sini pop-up-nya, kemudian yang di sini. Kalau tombol OK-nya atau yes-nya yang diklik gitu ya. Kan di sini yes ya. Confirm button teksnya adalah yes. Nah, yang kalau yes delete it itu yang diklik berarti mengkonfirmasi, maka akan dimunculkan lagi sebuah pop-up seperti ini. Nah, menampilkan pesan bahwa sudah terhapus begitu. Nah, jadi bisa dia pop-up memanggil pop-up lain gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah top right. Nah, seperti ini top right ya. Top right ini adalah memposisikan pop-up-nya ada di mana gitu. Kalau di sini positionnya adalah top end, berarti kanan atas gitu ya. Sebelah kanan dia di atas. Nah, kalau mau posisi yang lain silahkan dicari dokumentasinya ya. Jadi agar aktif lah ya, untuk bisa mencari kemudian membaca sendiri dokumentasinya. Jadi nggak perlu saya tampilkan. Kemudian ikonnya ini sukses, kemudian ada title-nya ya, kemudian show confirm button-nya di false kan. Timer di sini ada 1500. Kalau 1500 di contoh ini ya, ini beda sama di Kotlab-nya. Di contoh ini 1500 itu menunjukkan millisecond, berarti kalau dalam satuan detik adalah 1,5 detik. Jadi setelah dia tampil pop-up-nya 1,5 detik dia bertahan kemudian hilang otomatis ya, tidak perlu diklik close-nya, dia langsung close otomatis seperti itu. Oke, kita balik ke sini tadi ya. Nah, ini untuk path-nya ini kita harus memanggil berdasarkan file yang ada tadi. Oke, saya perlihatkan kembali di sini tadi ya, ada folder Sweet Alert, kita harus panggil file ini dan file ini, yes ya, yang ada di folder ini dan folder yang dua ini ya. Oke, kita masuk ke codingnya ya. Nah, ini path to file CSS ya. Tadi kita sudah ekstrak Sweet Alert 2, itu nama foldernya. Kemudian seperti ini 11.14.1 ya kan. Kemudian masuk ke folder CSS /CSS / lagi masuk ke filenya Sweet Alert 2.min.css ya, seperti itu ya. Nanti kita coba aja ya. Tadi kita sudah eksekusi, itu tidak berfungsi kan ya.
Nah, yang kedua, ini path-nya sama, path to-nya sama. Tapi foldernya yang berbeda. /js sekarang. /suite alert 2.all.min.js. Begitu ya. Ya, coba kita lihat lagi filenya. Ini seperti ini, js suite alert 2.all.min.js. Ya, kalau yang CSS-nya suite alert 2 min.css. Oke, seperti ini, suite alert 2 min.css. Untuk CSS-nya suite alert 2.all.min.js. Oke, sekarang kita simpan ya. Nah, untuk yang ini boleh diubah-ubah nanti ya. Silahkan diubah-ubah. Kalau di sini di Kotlab-nya 500 ya, 5000 berarti 5 detik. Nah, kita mau refresh tampilan ini seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, sebelum kita coba, kita Ctrl U dulu seperti ini. Buat ngetes aja link kita itu sudah tepat atau belum. Seperti ini contohnya ya. Kita mulai dari yang bawah. Script ini kan ini kita bikin ya. Nah, ini disimpannya di posisi yang sama dengan file HTML-nya seperti ini. Oke, sebentar ya, agak loading nih punya saya nih. Oke, ini dia. Di sini ada contoh suite alert.js. Ini posisinya sama dengan suite alert HTML yang ini ya. Jadi file latihan HTML yang kita akses ini sama posisinya dengan contoh suite alert, sehingga kita tidak perlu memasukkan ke dalam folder tertentu untuk di sininya memanggil file contoh suite alert itu. Baik, kita langsung coba saja. Ini seperti ini. Kalau diklik, kalau dia benar pemanggilannya, kalau diklik akan terbuka isi dari filenya. Nah, seperti ini ya. Kalau terbuka seperti ini berarti benar nih. Udah, oke, beres ya, satu ya. Kemudian yang atas nih, yang suite alert JS-nya yang ini. Kita coba klik. Kalau dia menampilkan isi file berarti benar. Kalau dia not found atau error apa seperti itu yang ditampilkan berarti salah cara manggilnya ya, tinggal diperbaiki. Diperbaiki link ini yang ada di kode sini tadi, diperbaiki ya sampai dia benar, sampai dia intinya kalau kita tes begini, kalau diklik dia menampilkan isi file. Ini untuk ngetesnya ya. Kalau sebenarnya saya membalik caranya ya. Jadi kita klik dulu untuk memastikan bahwa ini benar. Jadi nggak perlu dites dulu. Kalau mau dites juga untuk membuktikan bisa ya. Seperti ini. Klik. Nah, ini memunculkan. Ini sudah jalan berarti artinya pemanggilan CSS dan JS-nya sudah jalan. Ini sudah kita praktekkan pada saat kita belajar CSS framework ya, menggunakan Paper CSS dan Bootstrap. Nah, itu cara manggil file CSS dan JS-nya sudah kita praktekkan gitu ya. Oke, saya contohkan lagi ini icon, title, dan teks seperti ini. Ini ada ikonnya beranimasi, coba perhatikan. Nah, seperti itu ya. Bahkan ada pergerakan tuh. Nah, ininya agak naik dikit gitu ya. Oke, seperti itu. Ini ada icon, ada title, ada teksnya, dan ada tombol. Kemudian ada yang HTML nih. HTML kalau kita klik seperti ini. Nah, ada ikonnya, ini ada link di bawah sini yang bisa kita masukkan ke dalam pop-up. Jadi ini luar biasa ya, daripada tampilan JavaScript biasa begitu. Lebih bagus kita menggunakan ini mungkin ya. Nah, ini adalah close button tadi yang dibikin true ya. Nah, kemudian tidak ada fokusnya kemana gitu, nggak ada ya. Ini kalau diklik ya dia nutup. Nah, confirmation ini tadi yang menampilkan pop-up dari pop-up. Kalau seperti ini kita cancel, dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita yes kan ya seperti ini. Tadi kan jika is confirm gitu, confirmed gitu ya. Kalau dia dikonfirmasi, tombol konfirmasi yang diklik, maka dia menampilkan pop-up baru seperti ini. Jadi dia nutup yang pertama tadi. Yang ini ditutup, tapi dia menampilkan yang baru seperti ini. Nah, ini menandakan ceritanya nih sudah dihapus begitu ya. Nah, kita bisa gunakan ini nanti gitu ya. Nah, kemudian top right ini seperti ini. Nah, ini ditaruhnya di atas kanan ya. Dan berada selama 5 detik. Setelah itu dia hilang. Nah, seperti ini. 5 detik, kita hitung aja 5 detik dia akan hilang otomatis. Jadi beda dengan yang lain ya. Kalau yang ini harus diklik di dalam pop-up-nya. Ini juga sama, bahkan ada close-nya begitu. Kalau ini enggak. Ini selama ini enggak diklik apa-apa di luar atau di OK kan, ya dia tetap akan ada seperti itu. Beda dengan yang ini tadi yang menggunakan timer ya.
Kalau pakai timer dia akan hilang sendiri. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini tadi ya, bahwa path-nya itu penting supaya dia file yang dituju, kita harus tempatkan dia dengan benar gitu, nama-nama filenya. Oke, kalau pertanyaan nanti silahkan dimasukkan di komentar ya. Saya masuk ke bagian yang ke-25, yaitu kita mengenal secara sepintas saja tentang JavaScript framework ya, apa saja begitu ya, di bagian ke-25.